Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan memaparkan materi tentang tokoh penyebar Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah di Indonesia, yakni Wali Songo. Untuk anggota dari kelompok kami yakni ada saya sendiri, Ahmad Ubaidillah, Alvan Baroki, dan Dwiana Ismawati. Pengertian dari Wali Songo yang pertama yaitu Wali Songo, wali orang yang dipercaya atau ditugaskan. Songo berarti 9 wali atau wali 9. Yang kedua yaitu gelar, sunan dalam bahasa Jawa yang bermakna penghormatan. Biasa juga disebut dengan Raden jika keturunan ningrat. Yang ketiga yaitu makam. Dalam tradisi Jawa, makam memiliki istilah punden sebagai lokasi ziarah sebagai tanda syukur masyarakat atas manfaat. Yang keempat yaitu metode dakwah, menggunakan cara yang halus melalui pendekatan kebudayaan, kesenian maupun pendidikan. Makna istilah dari Wali Songo: penyebaran agama Islam di Indonesia terkhusus di tanah Jawa, para aulia illah atau wali Allah, dai yang mumpuni dalam ilmu, istiqomah sehingga memperoleh anugerah wali. Wali yang pertama yaitu Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau merupakan wali pertama yang mendakwakan Islam di Pulau Jawa bersama dengan pasukan dan tentara dari Laksamana Cheng Ho. Yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau adalah wali yang berasal dari Jompah Aceh, kemampuan berdiplomasi dan ajaran Molimo. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau Raden Magdum Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel, berguru pada Maulana Ishak atau ayah Sunan Giri di Malaka. Sunan Bonang berdakwah melalui saluran pendidikan dan kesenian. Yang keempat yaitu Sunan Derajat atau Raden Qasim Syarifuddin. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang, Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat kalangan rakyat kecil, mendirikan pesantren yang dijalankan secara mandiri sebagai wilayah otonom dan bebas pajak. Yang kelima yaitu Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Beliau merupakan putra Sunan Ngudung atau Raden Utsman Haji dan cucu Sunan Ampel. Terkenal memiliki wawasan ilmu agama serta pengetahuan yang luas, sehingga dijuluki Wali Al-Ilmu. Berperan besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan kerajaan. Yang keenam yaitu Sunan Giri atau Muhammad Ainul Yakin. Beliau bernama asli Raden Paku. Sejak remaja ia belajar agama Islam di Pondok Pesantren Ampel dan berguru kepada Sunan Ampel. Mendirikan pesantren di Giri Kedaton. Sunan Giri terkenal dengan dakwanya yang membawa keceriaan seperti jublak-jublak suweng, lir-ilir, dan jamuran. Yang ketujuh yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Masa muda dari Sunan Kalijaga dihabiskan sebagai perampok budiman saat bertemu Sunan Bonang, sehingga bertobat dan bergerak untuk menimba ilmu agama Islam. Beliau menanamkan kesadaran akan nilai-nilai Islam pada budaya masyarakat. Yang ke-8 yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said, putra Sunan Kalijaga, menggunakan budaya dan kesenian dalam dakwanya seperti tembang sinom, kinanti, dan tradisi kenduri. Pendekatannya disesuaikan dengan kondisi para pendengarnya. Yang ke-9 yaitu Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah, merupakan satu-satunya wali yang berdakwah untuk Jawa Barat, Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahan, menyebarkan agama Islam di Banten dan Sunda Kelapa, serta merintis berdirinya Kesultanan Banten, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alvan. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya yaitu cara atau model dakwah Wali Songo. Ada beberapa model dakwah yang diterapkan oleh Wali Songo. Yang pertama yaitu kesenian, perancangan sistem pemerintahan, pembangunan infrastruktur, cara bertani, kebudayaan, pondok pesantren, dan kemampuan diplomasi. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Model dakwah yang beliau terapkan yang pertama yaitu mengadakan pengobatan gratis
mengadakan pertunjukan kesenian dengan tembang suluk, gundul-gundul pacul, membangun pondok pesantren pertama di Pesucian. Yang kedua yaitu Sunan Ampel, mendirikan pondok pesantren Ampel Denta, memperkuat akidah dan ibadah, perancangan kerajaan Islam Demak. Selanjutnya yaitu Sunan Bonang, menyesuaikan dengan kebudayaan masyarakat, memperkuat dakwah dalam pewayangan, mengadakan kesenian berupa gending, tembang tombok ati, dan suluk. Selanjutnya Sunan Giri, mengirim juru dakwah ke daerah di luar Jawa, mendirikan pondok pesantren Giri, membudayakan permainan anak-anak misalnya jelungan, gendi ferit, jor, gula anti, cublak-cublak suweng, dan lir-ilir. Selanjutnya yaitu Sunan Derajat, mengorientasikan dakwahnya pada kegotong royongan, mengadakan pendekatan kultural, menciptakan tembang Jawa atau pangkur dan gamelan singomengkok. Selanjutnya Sunan Kalijaga, model dakwah yang beliau terapkan yaitu menyesuaikan dengan sosio-budaya, memperkuat dakwah dalam pewayangan, pengembangan budaya, seni suara, ukir, busana atau baju takwa, pahat, dan kesusastraan. Selanjutnya Sunan Kudus, mengubah cerita-cerita ketauhidan, pendekatan kultural, toleransi budaya, misal menambatkan sapi di halaman masjid, memanfaatkan simbol Hindu-Buddha, membetulkan menara, gerbang, dan tempat wudhu. Selanjutnya Sunan Muria, menjadikan desa-desa terpencil sebagai pusat dakwah, kesenian tembang dakwah Sinom dan Kinanti, mengadakan kursus-kursus bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa seperti pedagang, bercocok tanam, melaut, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati, membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah, memanfaatkan pengaruhnya sebagai cucu kerajaan Pajajaran, menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Pringan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ahmad Ubaidillah. Baiklah, setelah ini kita akan membahas tentang Islam Nusantara, proyeksi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Islam Nusantara ini dicetuskan oleh Ketua PBNU Kiai Haji Said Akil saat Muktamar NU di Jombang 2015. Mengutip dari Kiai Said Akil, yakni Islam Nusantara bukanlah paham aliran, sekte maupun mazhab baru yang dikembangkan di Indonesia, tapi Islam yang menghormati budaya, menghormati tradisi yang ada selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oke, untuk Islam Nusantara ini ada beberapa aspek yang sangat krusial atau perlu sedikit mendalam, yakni ada beberapa aspek. Yang pertama yakni ungkapan Islam Nusantara, di mana ungkapan ini yakni Islam yang ada di Indonesia atau model Islam yang ada di Indonesia atau yang dipakai atau yang khas dari Indonesia. Ditegaskan bahwa Islam Nusantara bukanlah sebuah sekte, aliran, atau mazhab baru. Kita di Islam Nusantara pun masih merujuk pada ilmu-ilmu yang sambung kepada Nabi Muhammad. Kemudian ciri utama yakni tawasud atau moderat, rahmah pengasih, anti radikal, inklusif, dan toleran. Dan dipertegaskan lagi bahwa hanya sebuah istilah ajaran Islam yang dibawa oleh Wali Songo, yakni Islam yang tidak radikal namun rahmatan lil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.